Hai Leo, semoga kamu sehat-sehat ya. Kalau ada yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Sekarang kita general reading untuk bulan Januari. Seperti biasa, ini adalah collective reading, jadi akan menarik banyak energi. Yuk kita mulai. Oke, Sun, Moon, and Rising in Leo. Kita lihat ya, keuangan kamu dan kaitannya dengan usaha atau pekerjaan kamu di bulan Januari. Ada pesan dan nasihat apa, energi apa untuk Leo? Ada Five of Swords, Page of Coins, Page of Cups. At the bottom of the deck-nya ada Seven of Cups, sebelumnya ada The Wheel of Fortune dan The Hangman. Oke, Leo. Aku lengkapi dulu ya. Kita lengkapi dengan Oracle Advice, pesan dan nasihat atau clue tambahan untuk Leo. Don't let pride get in your way. Untuk pekerjaan ya, kalau kamu merasa di tempat yang sekarang itu sudah tidak dihargai, atau kamu itu sudah tidak bisa berkembang ya, jadi sebaiknya di sini kamu mulai mencari peluang. Dan kelihatannya akan ada beberapa peluang yang datang ya. Bahkan mungkin dari tahun kemarin sebenarnya sudah ada peluang. Cuma beberapa dari Leo mungkin masih ragu-ragu. Mungkin aja ya peluang itu gajinya lebih kecil, atau ada yang berkurang ya. Mungkin juga dari lingkungan ya. Beberapa dari Leo aku merasakan berat ke lingkungan yang sekarang. Meskipun kamu itu merasa lingkungannya baik-baik aja, tapi kalau kamu tidak bisa berkembang, kamu tidak bisa menjadi versi terbaik kamu, itu adalah sinyal ya. Karena sudah tidak zamannya ya. Bukan waktunya lagi kamu mementingkan pertemanan daripada pertumbuhan kamu. Kalau teman-teman kamu itu bisa mensupport ya, mendukung kamu untuk menjadi lebih baik, it's okay. Tapi yang aku rasakan beberapa dari Leo di sini ya sudah tidak bisa berada dalam lingkungan ini lagi sebenarnya. Jadi kayak kamu itu mungkin ya membiarkan aja gitu ya. Sebenarnya sudah banyak sinyal-sinyal atau Yang Maha Kuasa itu sudah memberikan tanda. Misalnya gitu ya, kamu itu banyak mengalami kerugian atau banyak yang bikin kamu stres, tapi kamu tetap bertahan. Nah, kalau sudah seperti itu, mumpung masih di awal tahun ya, lebih baik kamu berpikir ulang dan mencari peluang yang baru. Dan di tempat yang baru ya, bukan tidak mungkin kamu akan menemukan teman-teman baru yang lebih baik, yang lebih mensupport gitu ya. Bahkan yang aku rasakan mungkin bisa menjadi support system. Kalau di tempat yang sekarang, mungkin sekedar ya bikin kamu happy, bikin kamu merasa bisa melewati hari-hari dengan asik ya. Tapi ketika kamu down, ketika kamu punya masalah, mereka ini nggak akan membantu ya, yang aku rasakan seperti itu. Atau bisa juga, misalnya kamu sekarang ya, di pekerjaan yang sekarang itu, teman-temannya itu oke-oke semua. Mereka itu sebenarnya mau mensupport kamu. Tapi kamu gengsi, ya. Kamu nggak mau meminta bantuan kepada teman-teman yang sebenarnya mereka itu akan tulus membantu kamu. Itu juga bisa ya. Jadi di sini sebenarnya kalau misalnya kamu punya kesulitan, terutama di pekerjaan atau usaha kamu, ada baiknya kamu itu meminta bantuan. Kalau misalnya tidak bisa meminta bantuan kepada ahlinya, minta dulu kepada orang-orang terdekat. Ada beberapa yang bisa membantu kamu, yang tulus, tapi ada juga ya yang kayak serigala berbulu domba. Nah, di situ kamu perlu cerdik ya. Jadi nggak semua teman itu bisa kamu percaya. Kemudian kalau misalnya kamu mendapatkan peluang, yang aku rasakan meskipun gajinya itu lebih kecil, atau kamu itu merasa, gimana ya, udah nyaman nih tempat yang sekarang. Nah,
Jangan sampai itu kayak menjadi kabut dari pemikiran kamu yang jernih. Jangan sampai kamu itu nggak bisa berpikir jernih bahwa sebenarnya pekerjaan atau peluang baru itu lebih baik. Usaha yang baru itu sebenarnya lebih baik. Mungkin nggak mentereng ya, mungkin nggak memberikan jabatan atau prestis seperti yang kamu alami atau kamu dapatkan sekarang. Tapi kamu harus melihat ke jangka panjang dan bagaimana kamu bisa bertumbuh. Itu ya yang utama adalah bagaimana kamu bisa tumbuh dan berkembang lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya sekarang ya kamu mendapatkan gaji yang besar, jabatan, prestis, lingkungan yang asik-asik gitu ya, tapi kamu tidak bisa berkembang, itu sama aja kamu mensabotase diri kamu. Karena kan kamu tidak hidup untuk hari ini aja. Ada masa depan yang perlu kamu pikirkan. Begitu juga di keuangan ya. Kalau misalnya kamu sekarang merasa punya uang yang cukup, bukan berarti kamu bisa spending, bukan berarti kamu bisa mengeluarkan sesuka hati. Karena ya, mungkin sekarang kamu mampu. Karena kamu merasa, oh aku kan akan gajian tiap bulan. Oh aku kan akan mendapatkan uang gitu ya. Apakah dari usaha atau masih dikasih orang tua ya, masih disupport orang tua. Tapi sampai kapan? Nah, bulan Januari ini kamu diminta untuk berpikir, jangan sampai kamu itu merasa nyaman ya dengan keadaan yang sekarang, tapi sebenarnya itu tidak mendukung ya pertumbuhan kamu ke masa depan. Di sini aku rasakan keuangan, baik di pekerjaan atau usaha, itu baik-baik aja sebenarnya ya, tapi yang disarankan di sini adalah bagaimana kamu merancang masa depan kamu. Kalau misalkan sekarang, oke, aku sudah bersyukur, aku sudah cukup dengan yang sekarang. Tapi ada baiknya ya, misalnya kamu mencari usaha sampingan, atau kamu kayak upgrade skill ya, kamu melakukan hobi-hobi, nah nanti hobi itu bisa dimonetize. Hal-hal seperti itu ya, perlu dipikirkan dari awal tahun. Bisa jadi kalau kamu sudah mempersiapkan dan memikirkan untuk masa depan dari sekarang, nggak sampai lama ya, di tahun ini juga kamu akan bisa menambah pundi-pundi keuangan kamu. Bisa menambah skills gitu ya, bisa menambah keahlian kamu yang nanti ya suatu saat mungkin 5-10 tahun ke depan itu sangat berguna. Dan di sini juga aku merasakan ada baiknya kamu berjalan beriringan dengan rekan-rekan yang selevel. Jadi kalau misalnya sekarang ya, atau kemarin-kemarin kamu banyak bergaul dengan yang di atas kamu gitu ya, sekarang ada baiknya kamu bergaul dengan yang selevel atau bahkan di bawah. Bisa jadi dari mereka ya, meskipun mereka itu junior, meskipun mereka pengalamannya lebih sedikit, tapi akan ada hal-hal yang bisa kamu ambil ya. Sekarang mungkin kamu nggak melihat ya, karena kamu belum bergaul dengan mereka. Tapi ketika kamu banyak bergaul dengan mereka, ngobrol ya, sharing, kamu juga bisa mendapatkan hal-hal yang positif. Kuncinya nggak perlu gengsi ya. Misalnya untuk keuangan, biasanya kamu itu makan di tempat-tempat yang fancy. Nah, di bulan Januari ini kamu membiasakan diri makan di tempat-tempat yang sederhana atau bekal dari rumah gitu ya. Begitu juga kalau misalnya kamu biasanya pakai barang branded, barang-barang yang mewah ya. Ada baiknya sekarang kamu mulai berpikir untuk lebih minimalis. Ya, ini memang tantangan ya untuk beberapa Leo, karena Leo itu kan cenderung ekstravagan, cenderung yang all out gitu ya. Tapi di sini kamu diajarkan untuk bisa melihat ke masa depan, ya, mulai berhemat demi masa depan kamu yang lebih cerah. Bukannya kamu nggak boleh sama sekali untuk menikmati penghasilan kamu, bukan seperti itu ya, tapi ada baiknya mulai belajar, mulai melatih untuk hidup sederhana, dan ya intinya tuh benar-benar mempersiapkan diri ya, karena kan kita nggak tahu ke depannya gimana. Oke, satu oracle advice lagi ya. Ada pesan dan nasihat tambahan apa untuk Leo? Ya, beginnings. Ini yang aku bilang bagaimana kamu memulai untuk mengubah pola hidup ya. Atau kalau misalnya kamu harus merintis dari nol,
Itu juga bisa ya, di usaha, di pekerjaan, di lingkungan yang baru ya, mencari peluang baru meskipun itu dari nol. Tapi kalau misalnya kamu bisa melihat ke beberapa tahun ke depan gitu ya, ini adalah peluang yang bisa menjanjikan, kenapa tidak? Jadi mulai dari nol ya. Yang aku rasakan ini adalah pondasi untuk Leo. Jadi tinggalkan hal-hal yang udah nggak bermanfaat untuk kamu ya, karena di sini ada Five of Swords. Kalau kamu belum menyadari, segera merenungkan gitu ya, segera review. Nanti kamu akan menyadari, oh ternyata hal-hal tersebut udah nggak bermanfaat untuk aku. Oh ternyata aku memang sudah waktunya untuk mengawali sesuatu yang baru. Jangan sampai terlambat, mumpung masih di awal tahun. Oke Leo, so demikian dulu reading untuk kamu. Semoga membantu. See you and take care.